Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam leadership. Bertemu kembali dengan kami di acara podcast Leader Branding. Baik pemirsa sekalian, saya Kolonel Penerbang Urip Widodo dari kelompok 9 Dikrek Sestimsi Angkatan ke-32 akan berbincang-bincang dengan pemirsa sekalian di beberapa menit ke depan. Saya bersama dengan kakak saya, Kombes Pol Nur Hadi, yang sering kita sebut dengan Bang Nur. Baik. Bang Nur, untuk tema kita pada siang hari ini adalah kita akan membahas terkait seputar masalah persiapan mudik Lebaran di tahun 2023 ini pasca pandemi COVID-19, dan kebetulan juga adanya kebijakan dari pemerintah yang memajukan libur Lebaran ini, sehingga dengan harapan untuk mencegah terjadinya kredit pada saat pelaksanaan mudik Lebaran. Tentunya di jalur-jalur yang sangat padat. Perlu kita coba, menurut Mas Bang Nur, bagaimana saran-saran kiat-kiat pada pemirsa nanti calon pemakai jalan, pemudik, terkait hal yang harus disiapkan, mengantisipasi terkait dengan libur bersama ini yang cukup panjang. Bagaimana Bang Nur? Ya, terima kasih Pak Urip. Jadi yang perlu diantisipasi menjelang mudik Lebaran ini, kami juga selaku aparat kepolisian menghimbau kepada masyarakat tentunya jauh-jauh hari sudah mempersiapkan, terutama baik sarana maupun prasarana yang digunakan. Ini tentunya kalau mengacu tahun-tahun yang lalu, jumlah pemudik ini cukup banyak yang terjadi, sekitar 45% dari jumlah penduduk Indonesia yang melaksanakan mudik, dan dominannya antara roda 4 maupun roda 2 begitu. Dan ini yang banyak yang mengalami kecelakaan ini rata-rata kendaraan roda 2 yang perlu diantisipasi. Betul. Kalau kita lihat dari data-data sebelumnya di media sosial, kita sering melihat bahwa di siaran-siaran itu sering kita melihat pemakai jalan atau pemudik itu memaksakan diri menggunakan kendaraan roda 2. Di situ depan bonceng anak, belakang bonceng anak, masih membonceng istri, plus bawa orang bawaan. Nah itu kan menurut saya sangat danger sekali. Nah, itu kadang-kadang begini, kadang-kadang pemakai jalan yang lain itu sudah berhati-hati, tapi karena satu pemakai jalan yang tidak hati-hati, akhirnya dua-duanya kena. Jadi menurut Bang Nur, bagaimana kiat mengantisipasi untuk menekan sekecil mungkin angka kecelakaan lalu lintas di tahun 2023 ini, khususnya pada saat menjelang dan selama libur Lebaran ini? Ya, diharapkan dari masyarakat gunakan fasilitas atau kendaraan itu roda 4, lebih amannya seperti itu, karena kecenderungan roda 2, apalagi ini perjalanan cukup jauh, itu banyak tantangan-tantangan yang di jalan, dan cuaca ini kan di Indonesia ini masih ekstrim, masih ekstrim. Kemudian ada lubang-lubang di jalan raya ini kan masih ada yang belum ada penerangannya juga, terutama jalur-jalur alternatif. Begitu yang perlu diantisipasi. Terutama juga jalan-jalan yang perlu diperbaiki dan sedang dalam perbaikan. Karena ketika ada perbaikan tentunya pasti ada space jalan yang dipakai untuk perbaikan. Dan memang ini harus kita perhatikan betul. Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati saat berkendaraan, dan tentunya juga yang jadi masalah besar adalah faktor psikis. Kebanyakan orang ketika
dengan kondisi libur lebaran yang cukup panjang ya, yang menurut saya ya lumayan panjang ya. Dan kemarin juga kita habis pandemi, kebanyakan orang pasti pingin mudik, pulang ke rumah orang tua atau kampung halaman. Dan kadang-kadang dengan antusias kepengen segera sampai itu menurunkan tingkat awareness kita di jalan. Jadi kita memaksakan, harusnya kita istirahat karena pingin cepat sampai, kita tidak istirahat. Kemudian karena kita kehabisan tiket, akhirnya kita memaksakan diri untuk memakai kendaraan roda 2 dengan membawa banyak barang dan melebihi kapasitas daripada penumpang yang harusnya 2 orang dipakai untuk 4 orang. Dan terus saya mau bertanya juga kepada Bang Nur, kalau misalnya di jalan amit-amit terjadi kecelakaan lalu lintas, bagaimana tindakan quick respon daripada aparat kepolisian khususnya lantas ini untuk segera menangani? Atau kiat-kiat apa bagi pemakai jalan yang lain atau pemudik bila mana mereka melihat di jalan itu ada kejadian lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, mohon maaf. Jadi ini yang untuk perlu diketahui kepada masyarakat juga, ini kan ada call center 110. Jadi 110 tanpa kode wilayah. Tanpa kode wilayah, silahkan masyarakat langsung pencet 110, nanti akan di wilayah di arealnya. Misalkan di sini saya telepon di daerah Lembang ini, misalkan 110, nah nanti insya Allah nanti yang ngangkat adalah operator dari Cimahi. Kemudian apa yang perlu disampaikan, mungkin ada kecelakaan di desa mana atau di kilometer mana begitu. Bahkan bukan masalah kecelakaan saja, Mas. Jadi bukan masalah kecelakaan saja yang untuk ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Barangkali mungkin ada kebakaran, kemudian ada longsor, kemudian ada kejahatan, terutama kejahatan, copet atau apa, segera mungkin 110. Ini kan kadang-kadang lupa, kadang-kadang malah masyarakat ini kepingin cari kantor polisi dulu. Betul. Nah, nanti waktunya habis. Tapi jangan lupa juga khususnya bagi pemakai jalan tol ya, pemudik yang menggunakan jalan tol, tidak ada salahnya sekali waktu atau sebelum melaksanakan berpergian, mungkin kita sudah browsing alamat alamat call centernya jalan tol, sehingga apabila melihat kejadian kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan di jalan bisa segera tinggal sebutkan kilometernya berapa. Ya, kilometer berapa. Itu kan merupakan ladang amal kan begitu ya, Bang Nur ya. Untuk antisipasi di awal. Itu juga harus menghimbau kepada masyarakat ya, khususnya yang akan merencanakan mudik lebaran, selalu cross check, cek dan recheck, persiapkan secara matang, terutama rumah. Jangan betul matang-matang. Jangan meninggalkan rumah tanpa dicek dulu. Terutama kayak ini yang kecil-kecil, ini yang terutama yang kecil-kecil kayak tabung gas. Jadi kalau ukuran tabung gas, ketika ini kadang-kadang ibu-ibu itu kalau matiin tabung gas, ini nggak dilihat lurus. Kita lihat sampai lurus dulu. Nah, ketika sudah lurus aman. Tapi kalau ketika masih ada cenderung, itu gas masih jalan. Dan ini yang harus kita himbau kepada para pemirsa sekalian ya. Jadi ini lebih baik kita sedikit menunda keberangkatan untuk memperhatikan atau kita peduli pada keselamatan atau merencanakan bahwa kegiatan kita rencanakan untuk bisa nyaman di perjalanan. Jangan sampai kita sudah separuh jalan atau menjelang sampai di tempat tujuan baru kita ingat, aduh kompor gasnya sudah mati belum, listriknya tadi masih lampunya sudah dimatikan belum atau bagaimana. Nah itu kan, atau terus kunci kamar sudah dikunci belum. Nah, jangan sampai keran air sudah ditutup atau belum, jangan sampai kita sudah hampir sampai baru keinget. Dan saya juga menghimbau kepada seluruh pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, jangan segan-segan apabila tetangga kanan kirinya itu tidak melaksanakan mudik, titip rumah, catat nomor HP-nya. Dan yang paling penting adalah jangan lupa berdoa sebelum melaksanakan berpergian, di tengah berpergian, di sela-sela waktu berpergian ya. Kemudian ketika ada rest area gunakan seoptimal mungkin, jangan memaksakan. Dan perlu diketahui Mas Urip bahwasanya kalau di rest area barangkali ada yang mau sholat atau mungkin ya istilahnya
ke toilet, nah, itu tolong parkirnya jangan sampai keluar di sebelum rest area. Begitu. Ini nanti akan menghambat kelancaran laju lalu lintas yang terjadi. Ini banyak kemacetan, kemacetan di tol itu karena mungkin kepingin mau berbuka puasa, mendekat ke kemudian mendekat, akhirnya terjadi traffic itu ya, itu. Baik. Nanti malah mengekor sampai ke belakang, akhirnya yang belakang kasihan. Baik. Begitu terjadi penyempitan jalan. Dan nanti ya kalau macet masih mending, yang dikhawatirkan terjadi apa? Kecelakaan. Karena kalau di tol itu naik kendaraan harus stabil. Tidak boleh terlalu kencang, juga jangan terlalu lambat. Dan itu standarnya. Perhatikan di situ kan kalau kita naik jalan tol itu kan ada jalur lambat, jalur untuk mendahului. Nah, itu yang harus diperhatikan khususnya bagi pemakai jalan tol nantinya ya. Kadang-kadang mohon izin Bang, saya sering melihat loh Bang, kadang-kadang yang seharusnya seperti truk-truk ya, truk gandeng atau yang membawa muatan-muatan besar itu harusnya di lajur kiri, tapi kadang-kadang memaksakan diri di lajur kanan, atau sama-sama truk yang depan juga muatan besar, belakang juga muatan besar, tapi mungkin lebih sedikit, lebih kecil ya. Kemudian pada saat di situ sudah jelas dilarang untuk kendaraan besar, dilarang apa saling menyalip kan gitu ya. Kadang-kadang kendaraan besar yang di belakang itu ingin berusaha menyalip. Nah, sedangkan kita tahu kalau rata-rata orang kalau itu kan kecepatannya paling pasti konstan ya. Itulah ketika yang di belakang menyalip dengan pelan, udah yang di belakang ini kasihan kecepatan yang dalam kondisi laju harus cepat ini ada jaga jarak. Nah itu jaga jarak, kemudian dalam makanya orang mendapatkan SIM itu sebetulnya sudah diberikan dikmas lalu lintas, makanya pendidikan lalu lintas. Saya juga menghimbau kepada masyarakat nantinya memakai jalan agar memperhatikan batas speed limit atau batas maksimal kecepatan karena apa, itu sudah diukur. Dalam artian begini, saya pernah melaksanakan perjalanan menggunakan jalan tol dan kecepatan di atas 100 padahal di situ ambang batasnya 100, ketika kita lebih 105, 110 begitu. Begitu ada kejadian truk menyalip truk dengan posisi lambat, itu kita akan, kalau bahasa Jawanya terkaget-kaget dan ngerem secara mendadak. Itu memang rasanya nggak nyaman. Terutama kalau kalau insya Allah nanti kalau mau menjelang mudik itu batasan-batasan untuk kendaraan yang truk-truk sudah nggak boleh berjalan lagi. Sama di sub maupun dari Korlantas akan diaturkan berapa hari sebelum itu sudah nggak boleh keluar, kecuali yang membawa bahan-bahan sembako. Bahan-bahan sembako masih diperbolehkan. Betul. Begitu. Untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Tapi memang yang lebih penting lagi adalah memperhatikan batasan speed di situ, batasan kecepatan. Ternyata itu ada gunanya. Jadi mengantisipasi kalau ada kendaraan di depan tiba-tiba nyalip atau tidak tiba-tiba mengurangi kecepatannya, kita masih bisa quick respon dengan kecepatan yang sudah ditentukan di setiap pelang-pelang di jalan tol itu. Misalnya maksimal 80, maksimal 100. Jadi kalau ada apa-apa di situ, kita masih bisa cepat recovery dengan cepat. Saya kira begitu. Terima kasih Bang Nur, bincang-bincang kita pada siang hari ini, dan kita akan ketemu kembali pada sesi berikutnya. Dan kepada seluruh pemirsa, kami sampaikan bahwa sudah saatnya kami undur diri dari podcast Leader Branding pada siang hari ini, dan sampai ketemu kembali. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.